setengah in. Tapi saran saya kalau bisa tetap 2 in itu. Jadi rumusnya itu semakin pipanya dibesarkan, dia gesekannya semakin kecil. Semakin pipanya dikecilin, gesekannya itu akan semakin lebih besar. Nah, gesekan itu akan menimbulkan suara, akan menimbulkan panas, akan menyebabkan tekanan yang seolah-olah naik gitu. Wah, ini blower naik nih, padahal dia tekanan dihasilkan oleh gesekan-gesekan ini. Nah, kalau kita mau pipanya itu 2 cabang, maka sebaiknya juga dibikin header yang seperti ini gitu. Ini kalau header yang seperti ini, seperti trompet ini cuma satu pilihan aja dia. Kalau mau dicabang-cabang begini nggak bisa gitu. Nah, bagaimana kalau 2 blower? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumi Wirasta, ketemu lagi dengan saya Delva di channel Bumi Wirasta, channel yang membahas mengenai aerator yang banyak dipakai untuk perkembangan budidaya perikanan atau pengolahan air. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas rekan-rekan yang selalu mengikuti channel-channel kita dari nol sampai sekarang. Terima kasih juga karena apa yang kita sampaikan ternyata menginspirasi banyak orang, terutama di bidang pengolahan air. Dan pengolahan air ini biasa dipakai untuk pengembangan budidaya perikanan seperti udang dan ikan nila gitu. Juga pengolahan limbah industri. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin pada rekan-rekan semua yang beragama Islam. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua yang kita lakukan selama bulan Ramadan, ibadah-ibadah kita menjadi pahala dan memberikan kemanfaatan bagi kita di akhirat nanti. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas mengenai penggunaan dot blower dengan bagaimana pengaplikasiannya, terutama penginstalan pemipaannya mulai dari blower sampai ke diffuser. Jadi rekan-rekan mungkin ada yang sudah lihat videonya Bang Gulo ya. Jadi kita kerjasama dengan Bang Gulo. Beliau ada pasang blower Golden Tech GT50 dan saya lihat di video tersebut itu belum dijelaskan secara detail mengenai pemipaannya. Mungkin saya akan mencoba memberikan ulasan mengenai bagaimana penginstalan root blower, header, pipa sampai ke diffuser. Ada 4 komponen memang, dari mulai blowernya, headernya, kemudian pemipaannya dan diffusernya itu. Banyak yang masih memahami bahwa penggunaan header itu dipakai untuk menaikkan kapasitas udara gitu, atau menaikkan tekanan udara. Sebenarnya itu tidak tepat ya. Jadi header itu bukan menaikkan. Menaikkan itu artinya misalnya blowernya menghasilkan 10 liter, dengan ada header menjadi 20 liter. Tidak. Jadi header itu dia tidak menaik, yang menaikkan di blower itu sendiri. Kenapa dari blower itu dia menjadi kecil? Karena pemipaannya yang keliru gitu. Kalau ada header kok jadi besar? Jadi sebenarnya bukan dia menjadi besar, tapi memang dasarnya blowernya itu besar, dan karena kita pemipaan yang tidak tepat sehingga menyebabkan anginnya menjadi kecil. Nah, ini dalam kesempatan ini saya mencoba sedikit membahas mengenai trik-trik atau penggunaan pemipaan yang tepat dari blower, header sampai ke diffusernya. Kita lihat ya di papan tulis. Nah, jadi sebagai contoh ya, rekan-rekan itu bisa menggunakan 1 blower atau 2 blower. 1 blower ini berarti blower ini jalan sendirian 24 jam. Kalau 2 blower ini itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah 1 blower jalan, 1 blower cadangan. Atau cadangannya itu bisa dia jalan, yang ini cadangan kalau ada mati, atau bisa juga cadangannya ini ganti-gantian 2 jam gitu. Atau bisa juga dia jalan berbarengan untuk menambah kapasitas. Nah, jadi tadi rekan-rekan ya, bagaimana menambah kapasitas? Apakah pakai header yang besar kapasitasnya naik? Tidak, ya nambah blower gitu. Jadi blower 2 ini bisa ditambah, bisa dijalan bareng sekaligus. Nah, ini kalau dia jalan bareng berarti headernya harus lebih besar lagi. Jadi ditotalin nih, total volume pipa ini 2 in ditotalkan, berarti di sini harus lebih besar lagi. Nanti kita bahas ya. Ini mulai dari blower 1 nih ya. Blower 1 ini ada header di sini. Misalnya blowernya ini keluarnya 2 in ya. Ini 2 in. Maka headernya ini rumusnya adalah 2 kali 1,5 in. Berarti 2 kali 1,5 in berarti sama dengan 3 in. Nah, biasanya saya bulatkan menjadi 4 in. Oke.
Jadi di sini keluarnya misalnya blower 2 in, kita pakai header 4 in, nanti keluar lagi di sini 2 in. Nah, jadi header ini yang 4 in ini kurang lebih panjangnya 1 meter ya. Dia kalau keluar di tengah, maka udara yang dari blower ini dia akan tertampung di sini, secara perlahan dia akan dialirkan ke sini. Ini 2 in juga. Ya. Jadi rata. Gimana kalau misalnya dia tidak pakai header? Kalau dia tidak pakai header ya nggak terlalu pengaruh kalau blower itu 2 in ya. Biasanya kalau dia ada 2 atau blower itu yang besar-besar dan mau kita cabang-cabang itu biasanya pengaruhnya banyak gitu. Tapi biasanya kalau ada header, pengaruhnya dia di suaranya aja. Kalau untuk yang kecil-kecil ini biasanya kalau yang ada header, semakin besar headernya, suaranya akan semakin lebih halus gitu. Kenapa? Karena anginnya itu tertampung dulu, dia nggak langsung mukul ke pipa yang di setelah headernya ini. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini 2 kasih header, kemudian kita pakai di sini 2 in, headernya 4 in. Kemudian di sini 1,5 in, ya, atau 1 in. Maka udara yang tertampung di sini tuh tidak keluar semua gitu loh. Biasanya nih blowernya itu ampere tinggi, dia berisik dan ngetrip nih. Saya pernah kejadian ini di beberapa tempat. Jadi dari yang bersangkutan salah menghitung. Jadi blowernya itu 3 in, di sini 1 in. Jadi blower itu anginnya itu terlalu banyak di dalam headernya itu gitu. Sehingga anginnya itu menjadi ampere pressure menjadi naik gitu. Nah, ini tadi satu hal ya. Nah, sekarang bagaimana kalau blowernya itu dipasang dengan header yang seperti ini? Apa bedanya header yang seperti ini dengan yang ini? Ya. Sebenarnya kalau dia menggunakan satu keluaran, ya, keluaran satu, ini dia tidak begitu berpengaruh ya. Jadi artinya dia sebagai penampung, kemudian keluar 1 gitu. Dan di sini 2, di sini keluar 2. Nah, yang menjadi masalah apabila kalau kita mau ada 2 cabang yang keluar seperti ini. Ini agak sulit gitu. Nah, biasanya kalau kita mau 2 cabang, biasanya saya menyarankan headernya dibikin melintang seperti ini. Jadi kita buat seperti ini. Di sebelah kiri 1, sebelah sini 1. Nah, ini baru boleh nih di sini 1,5 in, sini 1,5 in. Tapi saran saya kalau bisa tetap 2 in itu. Jadi rumusnya itu semakin pipanya dibesarkan, dia gesekannya semakin kecil. Semakin pipanya dikecilin, gesekannya itu akan semakin lebih besar. Nah, gesekan itu akan menimbulkan suara, akan menimbulkan panas, akan menyebabkan tekanan yang seolah-olah naik gitu. Wah, ini blower naik nih, padahal dia tekanan dihasilkan oleh gesekan-gesekan ini. Nah, kalau kita mau pipanya itu 2 cabang, maka sebaiknya juga dibikin header yang seperti ini gitu. Ini kalau header yang seperti ini, seperti trompet ini cuma 1 pilihan aja dia. Kalau mau dicabang-cabang begini nggak bisa gitu. Nah, bagaimana kalau 2 blower ya? Nah, blower 2 ini dia dibuat 2 itu sebenarnya prinsipnya itu 1 sebagai cadangan. Kedua, kalau kita mau menambahkan udara, blower ini bisa dijalankan kedua-duanya, bus ya. Jadi di sini ada keran atau check valve kita sebut ya. Jadi andai kata blower 1 ini jalan, maka blower yang ini akan otomatis stop check valve-nya nutup blower yang ini. Ini blower 2. Dan apabila blower 2 yang jalan, maka check valve yang blower 1 ini yang akan jalan. Begitu seterusnya bergantian. Nah, header ini berperan untuk menampung udara yang ada dari blower ini ya, dan dibagi merata ke 2 pipa ini. Nah, ini bisa 2 pipa juga, bisa 1 juga. Ini 1 kan, ini. Nah, apa pemanfaatannya kok bisa 1 atau 2 atau mungkin 3, bisa juga 3. Ya, misalnya di sini 2 in, sini 1,5, sini 1,5, sini 1,5. Nah, rumusnya adalah volume angin yang ada di sini harus sama dengan volume yang keluar di sini, minimal sama, ya. Jangan sampai di sini keluarnya 5, di sini total ini keluarnya 3. Cara gampang hitungnya begini aja. Misalnya volume diameter 2
ya. Volumenya itu kan VR kuadrat ya. VR kuadrat berarti kalau 2 in berarti R-nya 1,5 in, berarti 3,14 kali 1 in ya, 1 in kuadrat sama dengan 3,14 meter persegi. Meter kubik. Persegi ya, karena bukan ini luas ya, luas alas ya, luasnya. Luasnya. Luas alas, luas penampang ya, bukan volume. Luas penampangnya. Nah, kalau dia dua pipa keluar ini berarti volume luas penampangnya 3,14 kali 3,14. Tadi ditambah 3,1 berarti 6,14. Berarti luas penampang dua pipa yang 2 ini adalah 3,14 meter persegi. Nah, sekarang kalau kita bikin di sini 1,5 in, pipanya 1,5 in, luas penampangnya apakah sama dengan 6,14? Nah, kita coba hitung ya. Kalau di sini 1,5 ini ada 3, 1,5 in. Cara ngitungnya VR kuadrat. V-nya 3,14, R-nya 1,5 bagi 2. 0,75 kuadrat sama dengan 1,76 meter persegi dikali 3, 5,2 meter persegi. Nah, 5,2 nih. Jadi ya rekan-rekan harus diingat, jadi perumus ini berlaku apabila blower ini dijalanin dua-duanya ya. Pada saat blower ini jalan dua-duanya, maka luas penampang dari blower 1 dan blower 2 dijadikan satu, luas penampangnya 6,14 ya. Ini tadi rumusnya. Nah, kita misal pakai 3 jalur keluar nih, 1, 2, 3. Kita beranggapan bahwa 1,5 kali 1,5 tambah 1,5 kan 3, tambah 1,5 berarti 4,5. Ya ini kan 2 in berarti 4 in. Ternyata cara hitungnya nggak begitu. Kita hitung luas penampangnya dulu. Luas penampang yang 2 in itu 3,14 karena 2 menjadi 6,14. Nah, luas penampang 1,5 in ternyata digabungin menjadi 3 itu hanya 5,2. 5,2 meter persegi luas penampang. Jadi volume angin yang keluar dari 2 blower ini dia tidak sanggup ditampung oleh 3 pipa 1,5 ini nih. Nah, ini kita banyak ketipu nih. Kadang makanya saya saran dibesarin, karena saya selalu saran dibesarin. Maka kita bikin kalau mau 3 ya bikinnya 2. 2 in misalnya sini 2 in. Biar luas penampang itu lebih besar, karena semakin lebih besar maka tekanannya semakin lebih kecil. Nah, kalau yang ini blowernya 2, keluarnya 1 ya. Ini biasa ganti-gantian gitu. Nah, ingat sekali lagi, kalau dia mau dinyalakan sekaligus 2, pipa keluarnya ini harus tambahin nih, pakai rumus luas penampang ini. Ya. Nah, sekarang kita langsung aplikasi. Nah, kebetulan kemarin tuh ada yang tanya ke saya, dia minta digambarin penentuan pipa-pipanya dengan model kolam yang sudah ada. Nah, ini saya mau sedikit kasih gambaran kolamnya. Nih kolamnya nih. Tapi kalau saya gambar gini pusing kali ya. Ya, saya kasih ini aja, ilustrasi aja nih. Jadi rekan-rekan mau blower ya, ini blower 2 lah ya, blower 1, blower 2. Jadi blower ini kita asumsikan nyalanya satu-satu ya. Di sini keluarnya 2 in, ini header 2 in, header 4 in. Nah, kolamnya itu di sini nih, misalnya ada 5 ya. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini bagusnya gimana nih? Apakah pipa di sini 2 in terus dibagi ke sini? Ya.
Gimana Pak cara pemipaan yang bagusnya? Nah, saran saya kalau kondisinya begini, ini kita memang boros di pipa nih, tapi hasil udaranya tuh puas dah. Rekan-rekan tuh kalau pakai tuh anginnya tuh cukup semua gitu. Kalau bisa, ini kan duain, ini keluar sini, ini duain, ya ke sini duain, ke sini juga duain. Nah, ini duain. Nah, di sini baru 3/4 nih, 3/4, 3/4, 3/4. Di sini muter, kita pasang diffusernya. Berapa titik, misalnya diameter 4 ya. Diameter 4 ada 6 titik misalnya. Kita bikin titik sini. Nah. Diffuser. Begitu selanjutnya. Nah, diffusernya kita hitung ya. Misalnya kita satu diffuser itu 20 liter per menit ya. Kalau kita di sini ada 6 diffuser, berarti kan 120 liter per menit ya, 120 liter per menit. Kalau dia ada 10, berarti 10 kali 120 liter, berarti 1200 liter per menit. Nah, ini kuncian tuh di sini. Jadi kita tuh harus tahu diameter 4 itu atau diameter 3 itu anginnya berapa gitu. Nah, ternyata kan teman-teman banyak udah paham ya bahwa diameter Resun LP100 itu hanya bisa untuk diameter 3, dan sedangkan Resun LP100 kan kapasitas 120 liter ya. Jadi 120 liter per menit untuk satu kolam diameter 3. Kalau ada 10 berarti kan 1200 gitu. Kalau ada 20 berapa ya? Tinggal dikali aja. Kalau ada 100 berapa? Tinggal dikali. Kita punya blower ini dari kapasitasnya itu dari mulai 500 liter per menit sampai 100 kubik per menit, itu berarti 100.000 liter per menit. Tinggal dikali aja. Kalau misalnya kolamnya ada 100 misalnya. Kolamnya 100. Satu kolam kapasitas 120 liter. Berarti jumlah udah 12.000 liter per menit. Ini pakai blower apa? Blower yang 10 HP nih segini. GT40 atau Futsu yang TC100 yang GT100 motornya 10 HP. Kalau ada 500 tinggal dikali aja. Blower ada semua gitu, nggak usah khawatir. Nah, ini cara pemipaan yang bagus sih begini gitu. Jadi di sini pipanya satu-satu sini. Nah, terus itu. Kalau misalnya ada 4 gimana? Nah, kalau 4 saran saya 4 ini ya. Di sini bisa dibagi 4. Nah, kalau 4 tadi kita hitung volume pipanya di sini berapa, 1,5 cukup nggak? Nah, kalau 1,5 ini kalau ada 4 dia cukup dia. Kan tadi kita hitung kalau 1,5 itu kan berapa tadi tuh? 1,7 per luas penampang 1,5 itu 1,7 meter persegi kali 4, 7 meter persegi. Tadi kan kalau duain aja sekitar 3 ya. Itu bisa gitu. Dan kalau ini kita mau blower dinyalain 2 lebih masih bisa masuk gitu. Dan beberapa video kita yang lalu tuh yang di lele itu kan itu kita bahas tentang budidaya lele dan ada aeratornya ya. Di situ bagus sekali tuh aerator ya. Jadi dia menggunakannya Yasunaga karena memang dia kecil ya, tempatnya nggak mau berisik, jadi menggunakan Yasunaga 3 dibikin header seperti ini dia. Terus kemudian dibagi-bagi persis kayak gini. Yang kolam lele itu ya. Jadi dia satu blok itu ada 20 kolam. Dia dibagi-bagi. Nah, diffusernya dia bisa hitung. Diffuser dia butuhnya yang kecil aja gitu. Satu kolam diameter 3 itu dia hanya perlu sekitar 80 sampai 100 liter per menit udara dah. Karena menurut dia kan lele itu tanpa angin pun bisa hidup gitu. Nah, dia pakai angin untuk mempercepat pertumbuhan lelenya itu gitu. Jadi dan membantu untuk proses nitrifikasi pada bakteri. Jadi dia pakai udara tapi tidak terlalu besar gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini konsepnya gitu, pemipaannya. Ya, nanti lain waktu kalau kita ada kesempatan kita main lagi, kita khusus nyorotin pipa-pipanya dari blower sampai ke diffusernya.
ya. Oke, rekan bisnis semua, itu tadi yang sedikit ya bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan apabila menurut rekan-rekan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, silakan di like, share, dan apabila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.